Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kembali kuliah farmasi fisika. Jadi kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai tentang reologi. Jadi reologi sudah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa reologi adalah ilmu tentang suatu aliran. Uh, jadi aliran dapat menjadi satu uh, indikator atau dapat menjadi karakteristik untuk mengetahui suatu bahan. Bila dia adalah bahan murni, ya kita bisa mengetahui karakteristiknya. Nah, dia kalau dalam bentuk sediaan, ini menjadi satu indikator bahwa sediaan yang kita harapkan itu memiliki kualitas yang baik. Itu bisa kita nilai dari alirannya. Nah, dari situlah kemudian pemanfaatan dari konsep reologi. Ya, sebagai pengantar sekaligus mengingatkan materi lalu, jadi beberapa istilah-istilah yang penting dalam reologi. Yang pertama adalah rate of share, yakni perubahan jarak atau kecepatan. Nah, kemudian sharing stress, ini ada gaya persatuan luas, viskositas, kekentalan, ini kita lebih mudah mengenalnya dengan istilah kekentalan. Kemudian fluiditas, ini sama dengan aliran, ini kebalikan dari kekentalan. Nah, sharing stress ini bisa terjadi sementara ataupun juga bisa terjadi secara terus-menerus. Bila jadi dalam aliran, jadi perubahan, ya adanya rate of share. Jadi kalau terjadi dalam bentuk semula, ini kita nyebutnya ini adalah bentuk bahan atau yang memiliki sifat elastis. Kalau dia kembali ke dalam bentuk semulanya. Nah, bila perubahan yang terjadi tidak kembali ke bentuk semula, nah ini memiliki karakteristik sebagai aliran kental murni. Nah, tipe aliran itu sendiri, jadi untuk menggambarkan sediaan kita, bahan yang kita gunakan, apakah dia mengikuti tipe tertentu, maka kita harus tahu tipe-tipe apa saja yang ada. Tipe ini ada yang disebut tipe Newton dan ada non-Newton. Nah, kenapa disebut Newton? Karena beliaulah yang pertama kali menyampaikan konsep ini. Nah, Newton ini berangkat dari aliran dari cairan yang ideal atau larutan murni, air. Jadi Newton menemukan bahwa semakin besar viskositas itu membutuhkan juga gaya persatuan luas yang besar, jadi sharing stress yang besar juga, dan ini akan mempengaruhi dari rate of share-nya. Nah, kalau digambarkan dalam grafik bagaimana hubungan antara sharing stress dengan rate of share, maka dia seperti ini, hubungan yang linear. Jadi dengan sumbu X adalah di sharing stress, rate of share di sumbu Y, itu menggambarkan bahwa semakin tinggi nilai sharing stress itu juga menunjukkan nilai rate of share juga semakin juga besar atau tinggi. Nah, kemudian tipe aliran yang lain atau non-Newton,
Ya ini saya pada dasarnya inilah yang banyak kita temui pada bahan-bahan farmasi. Nah, jadi ini kebalikan dari, eee, kebalikan dari, eee, aliran Newton tadi. Ya pastinya dia memiliki ciri khas, yaitu berat molekulnya tinggi. Ini bisa ditemui pada emulsi, suspensi, eee, dan koloidal. Nah, kemudian non-Newton itu juga, bisa kita bagi lagi, klasifikasikan lagi tipe-tipenya. Tidak ada non-Newton yang tidak dipengaruhi oleh waktu, terdiri dari, aliran plastis, pseudoplastis, dan dilatan. Dan ada juga aliran yang dipengaruhi oleh waktu, tiksotropik, antitiksotropik, dan reoveksi. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama aliran plastis. Nah, jadi aliran plastis tadi ada aliran non-Newton yang tidak dipengaruhi oleh waktu. Ya dari grafiknya, jadi grafiknya ini dia tidak memotong sumbu 0,0. Nah, ini berbeda dengan Newton, ya dimulai dari 0 ya. Walaupun pada dasarnya kelihatan lurus, ini sama dengan Newton, tetapi dia diawali tanpa memotong titik 0,0. Jadi kalau ini ibaratnya uh, uh, untuk terjadi rate of share, dia membutuhkan sharing stress yang lebih tinggi dulu. Nah, dia membutuhkan gaya tambahan. Nah, kalau dibandingkan dengan ini viskositas dengan sharing stress yang menunjukkan bahwa untuk dapat rate of share-nya bertambah itu dengan cara viskositasnya diturunkan, nilai kekentalannya turun, baru rate of share-nya perubahannya baru kelihatan. Jadi ya kalau ini arti ya pasti ada gaya dulu, ada gaya tambahan, ada pengocokan dahulu. Nah, ini sama, jadi pasti ada tambahan gaya baru muncul. Nah, penjelasannya di sini, nah ini disebut dengan Bingham Bodies. Ya, kurva tidak melewati titik 0,0, tetapi memotong sumbu sharing stress pada yield value. Nah, jadi tambahannya disebut yield value. Yield value adalah harga yang harus dipenuhi agar cairan mulai mengalir. Sebelum yield value, saat bertindak sebagai bahan elastis, setelah yield value, sistem mengalir sesuai dengan sistem Newton, di mana sharing stress berbanding dengan rate of share. Contoh pada sistem suspensi yang terpolkulasi adalah nilai dibutuhkan untuk memecah ikatan antar partikel terpolkulasi. Ini untuk aliran plastis. Nah, kita perhatikan model grafiknya. Kemudian yield value, jadi beberapa kali dimaksud dari yield value ini ringkasnya saja berapa kali botol dikocok agar produk mengalir atau seberapa gaya diperlukan agar salep atau krim menyebar di permukaan kulit. Jadi salep, krim untuk menyebar, untuk memiliki daya sabar yang baik, tidak sekedar ditempelkan di kulit, tapi ya perlu dilakukan dengan pengusapan. Kalau botol dikocok, diusap, baru kemudian secara otomatis dia baru mengalir. Dia membutuhkan tadi ada gaya tambahan baru mulai untuk terjadi perubahan atau rate of share-nya tadi. Kemudian aliran pseudoplastis. Berbeda dengan plastis. Kalau plastis ini dia melengkung, melengkungnya menghadap ke atas, walaupun tetap yang berbeda dengan plastis,
Ya, ini dimulai ini kalau pseudoplastis dia dimulai dari titik 0,0. Jadi sini dijelaskan bahwa kurva tidak linear, walaupun tidak ada yield value. Viskositas menurun dengan meningkatnya rate of shear. Pada dasarnya mirip dengan plastis, tapi ini yang penjelasannya. Jadi meningkatnya shearing stress menyebabkan keteraturan polimer sehingga mengurangi tahanan dan lebih meningkatkan rate of shear dan pada shearing stress berikutnya. Jadi awalnya viskositas yang tinggi dengan peningkatan shearing stress, ini viskositasnya menurun. Maka di beberapa referensi juga disebutkan sistem pseudoplastik ini juga dapat disebut dengan sistem geser encer shear thinning. Contoh ini kalau di sini slide di beberapa bahan yang bisa membentuk tipe aliran seperti ini adalah polimer-polimer termasuk gom, teragakan, natrium alginat, metil selulosa, karboksil metil selulosa. Dan peristiwa pseudoplastis ini contoh klasiknya pada kecap atau sos tomat yang untuk mengeluarkannya dari botol, makanya dari botol harus mengocoknya kuat-kuat. Kemudian aliran berikutnya, aliran dilatan. Ini kebalikan dari pseudoplastis. Kalau pseudoplastis tadi lengkungannya menghadap ke atas, ini lengkungannya menghadap ke bawah. Ya. Jadi kebalikannya saja sebenarnya dia kalau pseudoplastis sistem geser encer, kalau ini sistem geser kental. Makin pengocokannya ditingkatkan, maka yang terjadi adalah makin kental, makin viskos. Ini di sini di penjelasannya istilah dilatan dikaitkan dengan meningkatnya volume. Ini contohnya dimiliki pada suspensi yang memiliki konsentrasi tinggi, misalnya di atas 50%. Viskositas meningkat dengan bertambahnya rate of shear. Gimana caranya? Ini pada keadaan diam, partikel-partikel tersusun rapat dengan volume antar partikel kecil. Pada saat shearing stress meningkat, bulk dari sistem memuai, meningkatnya volume kosong, hambatan aliran meningkat, dan akhirnya terbentuk pasta kaku. Itu untuk aliran dilatan. Nah, sekarang kita masuk di tipe aliran yang dipengaruhi oleh waktu. Yang pertama, tiksotropi. Nah, di sini tiksotropi disebutkan pada sistem plastik, pseudoplastik, dan dilatan yang sebelumnya tadi, ketika shearing yang sebelumnya dinaikkan, maka dia akan diturunkan kembali, maka kurva ke bawah akan terhimpit dengan kurva ke bawah. Kurvanya akan terhimpit ke bawah. Ini pseudoplastik naik, atau di plastik naik, lalu dia turun ke bawah, dan dia berada di sebelah kiri. Dia turunnya di sebelah kiri. Artinya jadi pemulihannya yang lambat. Gel ketika didiamkan untuk menjadi larutan kembali, dan ketika dikocok kembali itu cenderung untuk melambat untuk kembali menjadi gel. Nah, ini aliran tiksotropi. Nah, kemudian kebalikannya antitiksotropi. Kalau tadi itu sebelah kiri, ini jatuhnya di sebelah kanan. Nah, ini contohnya pada magnesia. Jadi bedanya tiksotropi ketika dia berhimpit tapi himpitannya berada di sebelah kiri, kalau tiksotropi berada di sebelah kanan. Dan ini lebih cepat dia dibandingkan tiksotropi. Kemudian aliran berikutnya adalah aliran reoveksi. Di suatu gejala di mana suatu sel lebih cepat
menjadi gel bila diaduk perlahan-lahan daripada dibiarkan membentuk gel tanpa pengadukan. Nah, aplikasinya disebutnya. Coba Anda bayangkan jika kita seorang farmasi membuat sediaan yang tidak memperhatikan jenis aliran yang diterapkan. Misalnya, sediaan sirup memiliki sifat aliran dilatan. Tadi dilatan itu sistem geser kental, ya. Jadi kalau dikocok dia makin kental. Kalau sirup dikocok makin kental, waduh, sulit dia. Tidaknya padahal kalau sirup ya sifat yang kita harapkan tuh justru lebih ke Newton. Nanti salah campur. Karena yang diharapkan. Karena yang memang sih kalau sirup agak kental, tapi aliran yang dihasilkan justru ada dilatan. Ya. Nah, ini malah mempersulit. Atau sediaan pasta gigi yang memiliki aliran Newton. Aduh, jadi pasta giginya dipencet, langsung cepat habis ya. Tumpah. Karena memiliki aliran Newton. Kalau pasta gigi kita yang diharapkan ya, kalau pasta gigi mungkin aliran plastis. Dia hanya membutuhkan gaya tambahan untuk jadi kita pencet sedikit dia keluar. Tapi kalau hanya di pasta giginya hanya dibalik dia tidak keluar, mesti dipencet baru ada gaya tambahan baru dia dapat mulai mengalir. Bukan juga pasta giginya disido atau dilatan, masa dikocok. Akan merepotkan penggunaan pasta gigi kalau mesti dilakukan yang diawali dengan pengocokan terlebih dahulu. Tapi dia hanya tadi plastis ya, membutuhkan gaya tambahan sehingga dipencet sedikit dia keluar. Tapi tidak juga seperti Newton, tidak dipencet tiba-tiba keluar, wah langsung tumpah. Ini kan artinya membuat ketidaknyamanan pada customer atau pada konsumen. Kemudian pengukuran viskositas. Jadi viskositas dapat diukur, misalnya dalam sistem Newton dapat menggunakan viskometer kapiler. Kemudian dapat menggunakan juga viskometer bola jatuh. Kemudian pada sistem Newton dapat menggunakan alat viskometer cup and bob. Kemudian viskometer cone and pad. Ini gambar-gambar yang kami tampilkan dalam slide untuk viskometer kapiler, viskometer bola jatuh, viskometer cup and bob, viskometer Brockfield, viskometer cone and flat. Nah, untuk perhitungan kita dapat gunakan rumus seperti ini, di mana ini satu viskositas 1 dibagi dengan viskositas kedua. Dibandingkan yaitu jadi viskositas 1 itu jadi ini adalah untuk massa jenis, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mengalir untuk cairan pertama, kemudian ini massa jenis yang kedua, ini waktu yang dibutuhkan mengalir kedua. Jadi membandingkan. Jadi ini bisa kita ukur bila ada salah satunya bisa sudah kita ketahui semua. Biasanya untuk membandingkan kita tahu adalah viskositas air murni atau aquades, jenisnya sudah ada, waktunya ada. Yang biasanya yang tidak diketahui adalah viskositas dari bahan yang lain. Tapi kalau masih jenisnya ya kita bisa lihat di buku-buku pustaka. Dan kalau waktu ini dilakukan dengan pengujian. Satuannya centipoise atau poise. Contoh soal, misalnya ada contoh soal. Jadi waktu yang dibutuhkan aseton untuk mengalir untuk kedua tanda pada viskometer kapiler adalah 45 detik. Untuk air waktu yang dibutuhkan adalah 100 detik pada suhu 25 derajat Celcius. Pada temperatur ini kedapatan aseton 0,788 gram per cm kubik.
kerapatan air 0,997 gram per cm kubik pada suhu 25 derajat Celcius. Viskositas air 0,8904 centipoise. Nah, tanyakan berapakah viskositas aseton. Jadi ini membandingkan antara jadi air dengan aseton ya. Jadi sudah diketahui viskositas air 0,89, kemudian massa jenis. Nah, ini dibalik saja. Tidak masalah mau yang berperan sebagai N1 massa jenis viskositas kedua adalah air, viskositas yang aseton itu tidak ada masalah, sama saja. Ini massa jenis aseton 0,788, massa jenis air, kode waktu untuk aseton, ini waktu untuk air. Suhunya ini diabaikan saja. Tapi nanti dalam soal yang lain, misalnya kalau tidak disebutkan tidak disebutkan viskositas air, suhu ini bisa kita jadikan panduan. Jadi misalnya dalam farmakope itu nanti akan memiliki daftar bahwa ternyata tiap suhu itu viskositas air itu memiliki nilai yang berbeda. Jadi nilai viskositas dari air itu juga variatif. Nah, itu bisa dikarenakan karena adanya perbedaan temperatur. Ini dimasukkan sudah angka-angkanya hingga didapatkan 0,313 centipoise ya. Kemudian contoh soal yang lain. Ini gliserin dengan air. Nah, sini ya. Jadi ini 0,8, ini viskositas air. Ini adalah massa jenis gliserin, waktu untuk air. Jadi butuhkan 2 menit. Nah, kita konversi ke detik, jadinya 120 detik. Kemudian ini massa jenis air 0,98, kemudian dikatakan tadi 1 menit atau 60 detik ya, 60 detik. Jadi ini 1,201 kali 120 dikali 0,894 didapatkan 128,324. Kemudian dibagi hasil dari 0,98 kali 60 sehingga didapatkanlah massa jenis dari viskositas dari gliserin 2,162 centipoise. Nah, penetapan viskositas percobaan ini contoh gimana ya kalau kita tidak di lab tidak memiliki viskometer kapiler ya kita bisa coba gunakan pipet volume. Setidaknya ini tahu perhitungan-perhitungan yang kita lakukan. Jadi pipet volume diberi batas dari batas kondak sampai batas penghisapan, dihisap sampel sampai batas penghisapan. Sampel dibiarkan mengalir dan dihitung waktu alirnya. Misalnya contoh, ini diketahui massa gliserin 1,201 gram per mililiter dan jadi waktu gliserin adalah 2 menit. Kemudian massa jenis air 0,989, waktu air 60 detik. Suhunya 28 derajat. Nah, di sini soal yang ditanyakan viskositas gliserin, tapi kita juga belum tahu berapa nilai dari viskositas dari air. Tapi kita punya panduan yaitu suhu air pada 28 derajat Celcius. Nah, di dalam Farmakope Indonesia halaman 70 itu diberikan daftar viskositas air ya. Nah, jadi mulai dari suhunya 10, 20. Nah, ini kalau kelihatan tabelnya bahwa makin tinggi suhu viskositasnya malah makin turun ya, gila. Jadi makin tinggi suhu maka dia makin encer ya. Nah, makin dingin ya makin viskos dia, makin kental. Nah, di soal itu kan 28 derajat.
Tapi di tabel tidak ada 28 derajat. Gimana cara menentukannya? Yang jelas kisaran sekuritas itu antara 1 dengan 0,8. Ini kita bisa gunakan perhitungan seperti ini. Jadi di tabel kita hanya temukan angka 20, 30. 20 itu nilainya 1,0, 30 itu nilainya 0,8. Dan yang dicari adalah 28. Selisih 20, 30 itu 10. Selisihnya ini 0,2043. Misalnya kita berangkat perhitungan dari nilai 20. Berarti ada selisih 8. Jadi 1,0050 ini dikurang. Kenapa dikurang? Karena kesininya itu makin makin menurun ya, makin menurun dia nilainya. Maka kita kurangkan. Nah, di sini 8 karena ada selisihnya 8 per 10 kali 0,2043. Nah, hasilnya 1,050 kurang 0,1634 sehingga didapatkanlah 0,8415 centipoise. Nah, itu. Nah, jadi kita sudah dapatkan viskositas dari air. Ya bisa juga kita berangkat perhitungan dari 30 dari 0,807 selisihnya 2. Nah, cuma di sini kan karena ke atas semakin naik maka ditambah sama persennya di atas sehingga didapatkanlah 0,8415 centipoise. Nah, setelah kita dapatkan angka dari viskositas viskositas air ya bisa kita kerjakan berapa nilai dari viskositas gliserin. Oke, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Untuk ini silahkan dijawab di komentar video ini. Ini sebagai jawaban kami terima hari ini sampai maghrib jam 6 ya. Nah, ini sebagai bentuk evaluasi bahwa teman-teman mahasiswa telah mengikuti kuliah ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.